Sugeng Rawuh, sedulur Rahayu. Pernahkah kamu melihat jarimu sendiri dan merasa ada sesuatu yang berbeda? Dalam pitutur Jawa, jari manis yang lebih panjang dari telunjuk melambangkan jiwa berani, naluri kuat, dan karma yang bergerak cepat. Tahun 2026, menurut ramalan Semar, akan menghadirkan 5 peristiwa besar yang tak bisa dihindari, hanya bisa disadari. Sebelum kita mulai, tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena perjalanan batin kita malam ini akan membuka sesuatu yang jauh lebih dalam daripada cerita biasa. Kabut pagi turun perlahan di sebuah dataran tinggi yang jarang didatangi manusia. Tanahnya lembab, rumputan liar tumbuh tanpa aturan, dan udara dingin menusuk hingga ke dada. Di tempat sunyi itu, Semar duduk bersila di atas batu besar yang permukaannya telah halus oleh waktu. Wajahnya tenang, tetapi matanya memantulkan sesuatu yang dalam, seolah menyimpan kisah yang tak pernah selesai diceritakan. Di hadapannya, Petruk, Gareng, dan Bagong duduk berjajar. Tidak ada canda seperti biasanya. Tidak ada ejekan atau tawa keras. Pagi itu terasa berbeda. Seakan alam sengaja menahan suaranya agar kata-kata Semar kelak tidak terganggu. Bagong menatap kedua tangannya sendiri. Ia membalik telapak, memperhatikan satu persatu jari-jarinya. Hatinya terasa gelisah, tanpa tahu sebabnya. Jari manisnya tampak lebih panjang dari telunjuk. Selama ini ia tak pernah memikirkan hal itu. Namun pagi ini, ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik kesadaran. Ayah, suara Bagong terdengar ragu. Apakah tubuh manusia benar-benar menyimpan pertanda hidupnya sendiri? Semar tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, seolah menghirup seluruh kesunyian pagi itu. Tangannya menyentuh tanah, merasakan denyut bumi yang lembut namun pasti. Tubuh manusia, kata Semar pelan, adalah surat yang ditulis sebelum seseorang lahir. Banyak yang membacanya sekilas, lalu melupakannya. Padahal di sanalah tertulis arah hidupnya. Petruk mengernyitkan dahi. Kalau begitu, ayah, mengapa banyak orang hidupnya kacau padahal tubuh mereka sempurna? Semar tersenyum tipis. Karena sempurna tidak berarti sadar. Manusia sering mengira hidupnya rusak karena dunia, padahal karena ia tak mendengar dirinya sendiri. Gareng menunduk, matanya menerawang. Apakah semua tanda di tubuh selalu membawa kebaikan? Tidak, jawab Semar tegas. Tanda tidak menjanjikan bahagia. Tanda hanya menjanjikan perjalanan. Angin berembus pelan. Semar lalu mengangkat tangannya, memperlihatkan jari-jarinya. Perhatikan jari manis dan telunjuk, ucapnya. Bagi sebagian orang, jari manis lebih panjang dari telunjuk. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kesalahan alam. Itu adalah tanda keberanian yang dibayar mahal. Bagong menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Dibayar dengan apa, ayah? Semar berdiri perlahan. Langkahnya mantap, meski tubuhnya tampak sederhana. Ia berjalan menuju tepi dataran, menatap cakrawala yang mulai disinari cahaya jingga. Ada tahun-tahun tertentu yang menjadi pintu, katanya. Bukan pintu keberuntungan, tapi pintu kesadaran. Dan 2026 adalah salah satunya. Bagong merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang akan terjadi pada mereka yang memiliki tanda itu? Mereka akan dipanggil, jawab Semar. Dipanggil untuk melihat hidupnya apa adanya. Tidak lagi bisa bersembunyi di balik kebiasaan, jabatan, atau hubungan palsu. Petruk terdiam. Dan jika panggilan itu diabaikan? Semar menoleh. Tatapannya lembut, namun tegas. Hidup akan memaksa, dengan cara yang lebih keras. Sunyi kembali turun. Burung-burung terbang rendah, seolah ikut merasakan ketegangan yang tak terlihat. Bagong menatap jarinya sekali lagi. Kali ini bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kesadaran yang perlahan tumbuh. Semar kembali duduk. Bab pertama selalu tentang mengenali tanda, katanya. Karena tanpa kesadaran, semua peristiwa besar hanya akan terasa sebagai penderitaan. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu.
Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, ucapnya pelan, tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Ia adalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan menguji keberanian, kejujuran, dan kesetiaan pada suara hati. Kabut benar-benar menghilang. Matahari kini berdiri penuh di langit. Namun di dalam dada Bagong, justru terasa seperti malam baru saja dimulai. Semar menutup ucapannya dengan suara yang hampir berbisik, dan setelah tanda disadari, tidak ada jalan kembali seperti semula. Di sanalah perjalanan itu benar-benar dimulai. Semar kembali duduk. Bab pertama selalu tentang mengenali tanda, katanya. Karena tanpa kesadaran, semua peristiwa besar hanya akan terasa sebagai penderitaan. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, ucapnya pelan, tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka. Ia adalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan menguji keberanian, kejujuran, dan kesetiaan pada suara hati. Kabut benar-benar menghilang. Matahari kini berdiri penuh di langit. Namun di dalam dada Bagong, justru terasa seperti malam baru saja dimulai. Semar menutup ucapannya dengan suara yang hampir berbisik, dan setelah tanda disadari, tidak ada jalan kembali seperti semula. Di sanalah perjalanan itu benar-benar dimulai. Siang itu matahari menggantung tepat di atas sebuah persimpangan tua di pinggir hutan. Jalan tanah bercabang tiga, masing-masing tampak sama kusam dan berdebu, seolah tak ada satupun yang menjanjikan arah yang lebih baik. Di sekelilingnya berdiri pepohonan besar yang daunnya rimbun, membuat udara terasa pengap dan sunyi. Tidak ada penunjuk jalan, tidak ada suara manusia, hanya desir angin yang sesekali menggerakkan ranting kering di tanah. Semar berdiri di tengah persimpangan itu, tongkatnya menancap perlahan di tanah. Wajahnya tenang, namun sorot matanya memantulkan keseriusan yang membuat ketiga anaknya enggan bercanda. Petruk memandang ketiga arah jalan dengan wajah bingung. Gareng berdiri dengan tangan terlipat di dada, sementara Bagong terlihat paling gelisah, mondar-mandir tanpa tujuan. "Kenapa kita berhenti di sini, Ayah?" tanya Petruk akhirnya. "Jalan manapun terlihat sama. Tidak ada yang istimewa." Semar tersenyum tipis. "Justru karena terlihat sama, tempat ini penting." Bagong berhenti melangkah. "Penting bagaimana?" Semar mengetukkan tongkatnya sekali ke tanah. Suaranya terdengar berat, seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat. Disinilah banyak orang salah memilih, bukan karena jalan yang buruk, tetapi karena tidak berani memilih. Gareng menghela napas. "Apakah ini ada hubungannya dengan tanda di jari itu?" "Ada," jawab Semar singkat. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, hidup jarang memberi satu pilihan jelas. Yang ada hanyalah persimpangan, dan waktu yang memaksa untuk melangkah. Bagong menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Apa yang terjadi di tahun 2026, Ayah?" Semar memandang lurus ke salah satu jalan. Di tahun itu, akan datang satu keputusan besar. Tidak selalu tentang pekerjaan atau harta. Bisa tentang meninggalkan sesuatu yang sudah lama. Bisa tentang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah mati. Petruk tertawa hambar. "Bukankah setiap tahun selalu ada pilihan?" "Tidak semua pilihan mengubah arah hidup," jawab Semar. "Pilihan di tahun 2026 adalah pilihan yang jika salah diambil, akan membuat seseorang berjalan jauh dari dirinya sendiri." Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun berguguran, jatuh tepat di kaki Bagong. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Bagaimana jika seseorang tidak memilih?" Semar menoleh padanya. Tatapannya dalam, tanpa amarah. Tidak memilih juga pilihan. Dan biasanya itu pilihan paling berbahaya. Gareng menegakkan tubuhnya. "Mengapa mereka yang bertanda harus melalui ini?" "Karena keberanian yang tertulis di tubuh mereka harus diuji," kata Semar. "Jika tidak diuji, keberanian itu berubah menjadi kesombongan atau pelarian." Petruk mulai merasa tak nyaman. Apakah ujian ini akan terasa menyakitkan? Semar mengangguk pelan. "Semua ujian sejati terasa menyakitkan. Jika tidak, itu bukan ujian, hanya hiburan." Bagong memejamkan mata. Ia membayangkan hidupnya sendiri. Kebiasaan yang dijalani bertahun-tahun. Hubungan yang terasa aman meski hambar,
mimpi yang selalu ditunda karena takut gagal. Semua itu tiba-tiba terasa rapuh. Semar melangkah ke depan, berdiri tepat di tengah persimpangan. Banyak orang berharap petunjuk dari luar, katanya. Padahal pilihan terbesar selalu harus dijawab dari dalam. Gareng bertanya, bagaimana seseorang tahu jalan mana yang benar? Tidak ada jalan yang sepenuhnya benar, jawab Semar. Yang ada hanya jalan yang jujur dan jalan yang menipu diri sendiri. Sunyi kembali turun. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Seolah alam menahan napas. Bagong membuka matanya, menatap 3 jalan itu sekali lagi. Kali ini ia tidak melihat jalan, melainkan kemungkinan hidup yang berbeda. Semar melanjutkan dengan suara rendah namun jelas, di tahun 2026, mereka yang bertanda akan merasa terdesak. Waktu terasa sempit, hati terasa gelisah. Itu bukan karena nasib buruk, melainkan karena hidup sedang meminta keputusan. Petruk mengangguk perlahan. Dan setelah memilih, tidak ada jaminan mudah, kata Semar. Namun satu hal pasti, jiwa akan tahu apakah ia berkhianat pada dirinya sendiri atau tidak. Bagong merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Sebuah ketakutan yang bercampur dengan kelegaan aneh. Jika seseorang memilih jalan yang jujur, meski sulit, apa yang menantinya? Semar tersenyum lembut, rasa sakit yang membersihkan. Jika memilih jalan yang aman tapi palsu, rasa nyaman yang perlahan mematikan. Matahari mulai condong ke barat, bayangan pepohonan memanjang, menutup sebagian jalan. Semar memutar tubuhnya, menatap ketiga anaknya satu persatu. Bab ini adalah tentang pilihan, katanya, karena setelah ini, hidup tidak lagi memberi kesempatan untuk berpura-pura. Bagong menarik napas panjang. Ia tidak tahu jalan mana yang akan ia pilih kelak. Namun satu hal ia sadari. Setelah hari itu, ia tidak lagi bisa mengatakan bahwa ia tidak tahu. Semar melangkah meninggalkan persimpangan, tanpa menoleh. Ketiga anaknya mengikuti di belakang, meninggalkan 3 jalan yang tetap terbuka, menunggu siapapun yang berani menentukan arah. Dan di kejauhan, angin membawa pesan sunyi bahwa tahun 2026 akan datang, dengan pertanyaan yang tak bisa dihindari. Senja turun perlahan di sebuah pasar tua yang hampir ditinggalkan orang. Los-los kayu berdiri miring, kain penutupnya lusuh, dan bau campuran debu, keringat, serta sisa rempah yang mengering memenuhi udara. Dahulu tempat ini ramai oleh tawar-menawar dan tawa, tetapi kini hanya segelintir pedagang bertahan, duduk diam seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Semar berjalan perlahan di antara lorong pasar, tongkatnya menyentuh tanah kayu yang retak-retak. Di belakangnya, Petruk menatap sekeliling dengan mata waspada. Gareng menunduk sambil sesekali melirik wajah orang-orang yang dilewatinya, sementara Bagong terlihat gelisah, seolah merasakan tekanan yang tak terlihat. "Ayah," bisik Bagong, "tempat ini terasa aneh, seperti menyimpan banyak rahasia." Semar berhenti. Ia memandang ke arah seorang pedagang tua yang duduk membelakangi mereka, diam tanpa bergerak. "Tempat ini mengajarkan satu hal," katanya pelan, "bahwa keramaian tidak selalu berarti kejujuran." Petruk mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan tahun 2026? Semar menoleh. Di tahun itu, banyak wajah yang selama ini dikenal akan berubah. Bukan karena mereka menjadi orang lain, melainkan karena topengnya jatuh. Gareng menghela napas. "Apakah semua orang memakai topeng?" "Hampir semua," jawab Semar. "Bahkan pada orang-orang terdekat." Bagong berhenti melangkah. Dadanya terasa berat. "Maksud ayah, orang-orang yang kita percaya." "Justru mereka," jawab Semar tanpa ragu. "Karena kepercayaan sering membuat manusia lengah." Angin senja berembus masuk ke lorong pasar, menggerakkan kain-kain penutup lapak yang robek. Suaranya terdengar seperti bisikan panjang. Bagong merinding. Ia teringat wajah-wajah yang selama ini ia yakini tulus, namun tiba-tiba terasa asing. Petruk mencoba tersenyum. "Bukankah ini terlalu suram? Tidak semua orang berniat buruk." Semar memandang Petruk lama. "Bab ini bukan tentang niat buruk," katanya. "Ini tentang ketidaksamaan arah." Gareng mengangkat kepala. "Ketidaksamaan arah." Banyak hubungan bertahan bukan karena sejalan,
Tetapi karena sama-sama takut sendirian, jawab Semar. Dan tahun 2026 akan memaksa semua hubungan palsu untuk runtuh. Bagong menelan ludah. Bagaimana runtuhnya, Ayah? Dengan kebenaran kecil, kata Semar. Ucapan yang meleset, sikap yang berubah, ketidakhadiran saat dibutuhkan. Mereka melangkah lebih dalam. Di sudut pasar, seorang pria muda dan seorang wanita parubaya terlihat berdebat pelan. Wajah mereka tegang, suara tertahan. Saat Semar dan anak-anaknya lewat, perdebatan itu berhenti, digantikan senyum palsu yang terlalu cepat muncul. Semar berhenti lagi. Lihat, katanya lirih. Topeng selalu jatuh di saat-saat sunyi. Bagong merasakan tengkuknya dingin. Apakah ini akan menyakitkan bagi mereka yang bertanda? Ya, jawab Semar jujur. Karena kehilangan kepercayaan sering terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Petruk bertanya dengan suara lebih rendah, apakah ada yang benar-benar bertahan? Ada, kata Semar. Mereka yang tidak memanfaatkan kedekatan untuk kepentingan diri sendiri. Gareng mengangguk perlahan. Berarti tahun itu juga akan menyisakan sedikit orang. Sedikit, tapi sejati, jawab Semar. Langit mulai memerah. Bayangan pasar memanjang seperti luka lama. Bagong mengingat kembali hubungan-hubungannya. Tawa yang terasa dipaksakan. Janji yang sering ditunda. Dukungan yang selalu datang setengah hati. Semua itu tiba-tiba terasa jelas. Ayah, katanya pelan, jika semua ini runtuh, apa yang tersisa? Semar memandangnya lembut. Dirimu sendiri. Petruk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba melucu. Apakah kesendirian ini tujuan akhirnya? Kesendirian bukan tujuan, jawab Semar. Ia hanyalah ruang untuk melihat siapa yang layak berjalan bersamamu. Angin senja semakin dingin. Pedagang tua yang tadi diam, kini berdiri dan menutup lapaknya tanpa berkata apa-apa. Seolah hari itu benar-benar selesai. Semar melangkah menuju pintu keluar pasar. Bab ketiga adalah tentang kehilangan. Katanya, bukan kehilangan orang, tetapi kehilangan ilusi. Bagong mengikuti dengan langkah berat. Di dadanya ada rasa perih, namun juga kelegaan aneh. Seolah sesuatu yang selama ini menekan, perlahan dilepas. Sebelum keluar, Semar berhenti sejenak. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, ucapnya pelan, tahun 2026 akan memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir karena kebiasaan. Langit akhirnya gelap. Pasar tua itu tenggelam dalam bayangan. Namun di dalam diri Bagong, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Cahaya kesadaran bahwa kejujuran, meski menyakitkan, selalu lebih baik daripada kebersamaan palsu. Dan di sanalah topeng-topeng itu mulai jatuh, satu persatu. Malam turun di sebuah pelabuhan tua yang jarang disinggahi kapal besar. Dermaga kayunya basah oleh air laut, berderit setiap kali diinjak, seolah mengeluh pada waktu yang tak lagi ramah. Lampu-lampu kecil menggantung di tiang besi berkarat, cahayanya kuning redup dan bergoyang pelan tertiup angin laut. Aroma asin bercampur bau solar dan kayu lapuk memenuhi udara, menciptakan suasana yang berat dan melekat di dada. Semar berjalan perlahan di sepanjang dermaga, tongkatnya menyentuh papan kayu yang licin. Di belakangnya, Petruk sesekali menengok ke laut yang gelap. Gareng berjalan dengan wajah tegang, sementara Bagong tampak murung, pandangannya kosong menatap ombak yang memecah pelan di bawah dermaga. Ayah, kata Petruk akhirnya, suaranya tertahan oleh angin. Mengapa kita berhenti di tempat seperti ini? Semar tidak langsung menjawab. Ia berhenti di ujung dermaga, menatap laut yang luas dan gelap, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Karena laut mengajarkan manusia tentang rezeki, katanya pelan. Ia memberi, tapi juga mengambil tanpa peringatan. Gareng mengangguk pelan. Seperti hidup. Seperti hidup, jawab Semar. Bagong menarik napas dalam-dalam. Apakah ini tentang apa yang akan terjadi di tahun 2026? Semar menoleh. Tahun itu adalah tahun gelombang, katanya. Bagi mereka yang bertanda di jarinya, rezeki tidak datang perlahan. Ia datang seperti ombak, bisa mengangkat tinggi, bisa pula menyeret ke dalam. Angin laut menguat.
Ombak menghantam tiang dermaga, memercikan air asin hingga membasahi kaki Bagong. Ia tersentak. Jantungnya berdegup cepat. Apakah ini berarti akan ada kehilangan? Ya, jawab Semar tanpa ragu. Dan juga kemungkinan mendapatkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Petruk mencoba tersenyum. Bukankah itu terdengar seperti perjudian? Semar memandangnya lama. Hidup menjadi perjudian ketika manusia mengandalkan keserakahan. Tetapi menjadi pelajaran ketika manusia mengandalkan kejujuran. Gareng menunduk. Banyak orang mengira rezeki hanya soal uang. Dan disitulah kesalahan terbesar, kata Semar. Rezeki adalah segala sesuatu yang membuat hidup bergerak. Waktu, kepercayaan, kesempatan, bahkan kehilangan. Bagong memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan orang-orang yang mengejar hasil tanpa memikirkan cara. Wajah-wajah yang berubah saat berbicara tentang keuntungan. Janji-janji yang mudah diucapkan, namun sulit ditepati. Ayah, katanya pelan, apa yang akan diuji di tahun itu? Semar menatap laut lagi. Niat, jawabnya singkat. Mereka yang niatnya bersih mungkin akan diuji dengan kehilangan lebih dulu. Mereka yang niatnya kotor bisa jadi akan diberi kelimpahan sesaat, sebelum semuanya diambil kembali. Gareng mengangkat kepala. Mengapa harus begitu? Karena hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, kata Semar, tetapi tentang siapa yang lebih siap. Di kejauhan, sebuah perahu kecil tampak oleng diterpa ombak. Nelayan di dalamnya berusaha keras menjaga keseimbangan. Pemandangan itu membuat Bagong tercekat. Jika perahu itu terbalik, apakah itu kesalahan laut? Bukan, jawab Semar. Itu akibat memaksa berlayar tanpa membaca tanda. Petruk terdiam. Kata-kata itu terasa menghantam. Berarti di tahun 2026, banyak orang akan merasa hidupnya tidak adil. Benar, kata Semar, karena mereka menilai keadilan dari hasil, bukan dari proses. Ombak semakin keras. Lampu-lampu dermaga bergoyang, menciptakan bayangan yang menari-nari di permukaan air. Bagong merasakan ketakutan yang samar. Bukan takut miskin, bukan takut gagal, tetapi takut kehilangan pegangan yang selama ini ia kira pasti. Apakah ada cara untuk melewati gelombang ini? Tanya Bagong. Semar menoleh padanya. Ada, katanya. Jangan berdiri di atas rezeki. Berdirilah di atas nilai. Gareng menghela napas panjang. Tidak mudah. Tidak pernah, jawab Semar. Karena rezeki yang mudah sering membawa beban yang berat. Malam semakin larut. Laut tak menunjukkan tanda akan tenang. Semar melangkah mundur dari ujung dermaga. Bab ini adalah tentang ketidakpastian, katanya. Karena disitulah manusia diuji apakah ia memegang hidup, atau hidup yang memegangnya. Bagong menatap laut untuk terakhir kalinya. Ia menyadari bahwa kehilangan bukan selalu tanda kegagalan, dan kelimpahan bukan selalu tanda keselamatan. Semar berjalan meninggalkan dermaga. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, ucapnya pelan, tahun 2026 akan mengajarkan bahwa apa yang datang dengan cepat, bisa pergi dengan cepat pula. Tetapi apa yang dijaga dengan jujur, akan bertahan meski diterpa ombak. Angin laut terus bertiup, ombak tetap menghantam. Namun langkah mereka menjauh dari pelabuhan terasa lebih mantap, seolah ada pemahaman baru yang perlahan tumbuh di tengah ketidakpastian. Dan di balik suara laut yang tak pernah berhenti, tersimpan pelajaran pahit tentang memberi dan mengambil, tentang menerima dan melepaskan. Malam itu mereka tiba di sebuah padepokan tua yang berdiri sendirian di tengah hutan pinus. Bangunannya sederhana, dinding kayunya menghitam oleh usia, atapnya ditumbuhi lumut, dan halaman depannya dipenuhi daun-daun kering yang tak pernah benar-benar dibersihkan. Tidak ada cahaya selain satu lampu minyak kecil yang tergantung di serambi. Nyalanya bergetar seolah hampir padam. Udara di tempat itu terasa berbeda. Bukan dingin yang menusuk kulit, melainkan sunyi yang menekan dada. Setiap langkah kaki terdengar terlalu jelas. Setiap tarikan napas terasa terlalu berat. Petruk berhenti sejenak, menelan ludah, lalu menatap bangunan itu dengan ragu. Ayah, katanya pelan, tempat ini seperti tidak ingin didatangi. Semar tersenyum samar. Justru karena itu kita harus berhenti di sini.
Gareng memandang ke sekeliling. Mengapa tempat sunyi seperti ini penting? Karena suara jiwa tidak pernah berbicara di keramaian, jawab Semar. Bagong tidak berkata apa-apa. Sejak melangkah masuk ke halaman padepokan, dadanya terasa penuh. Bukan oleh rasa takut yang jelas, melainkan kegelisahan yang sulit diberi nama. Ia duduk di anak tangga kayu, menunduk, memandang tanah yang gelap. Mereka masuk ke dalam ruangan utama. Di sana hanya ada tikar lusuh, sebuah meja kayu rendah, dan dinding kosong yang memantulkan bayangan lampu minyak. Tidak ada hiasan, tidak ada tulisan, tidak ada apapun yang bisa mengalihkan pikiran. Semar duduk bersila. Bab ini, katanya pelan, adalah bab yang paling sering disalahpahami. Petruk mengangkat alis. Tentang apa, Ayah? Tentang kegelisahan, jawab Semar. Tentang rasa tidak tenang yang datang tanpa sebab. Bagong mengangkat kepala perlahan. Apakah itu yang akan terjadi di tahun 2026? Ya, jawab Semar. Bagi mereka yang bertanda, kegelisahan akan datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai panggilan. Gareng menghela napas panjang. Banyak orang takut pada kegelisahan, karena mereka menganggapnya gangguan, kata Semar. Padahal seringkali, itu adalah pesan. Angin malam berdesir melalui celah-celah dinding kayu. Lampu minyak bergetar, membuat bayangan mereka menari di dinding. Bagong memejamkan mata. Ia teringat malam-malam ketika ia terbangun tanpa alasan. Hati berdebar, pikiran penuh tanya, namun tak tahu harus bertanya pada siapa. Ayah, katanya lirih, bagaimana jika seseorang tidak sanggup mendengarkan panggilan itu? Semar memandangnya lama. Maka hidup akan menaikkan volumenya. Petruk mengernyit. Menaikkan bagaimana? Dengan rasa kehilangan, jawab Semar. Dengan kegagalan yang berulang. Dengan kehampaan yang tak bisa ditutup oleh apapun. Gareng menatap lantai. Banyak orang mencoba menenangkan kegelisahan dengan hiburan. Dan disitulah mereka tersesat, kata Semar. Karena kegelisahan tidak ingin dihibur. Ia ingin didengarkan. Bagong merasakan dadanya semakin berat. Apa yang sebenarnya dipanggil? Ayah. Semar menghela napas dalam. Kejujuran, katanya. Tentang siapa diri kita sebenarnya. Tentang jalan hidup yang selama ini kita hindari. Sunyi kembali turun. Tidak ada suara binatang. Tidak ada serangga. Seolah hutan pun ikut menahan diri. Petruk merasakan tengkuknya dingin. Apakah semua orang akan mendengar panggilan ini? Tidak, jawab Semar. Hanya mereka yang jiwanya sudah cukup matang untuk merasa gelisah. Bagong membuka matanya. Dan bagi pemilik tanda itu, panggilannya lebih kuat, kata Semar. Karena mereka diberi keberanian lebih, dan keberanian selalu menuntut kejujuran yang lebih besar. Gareng bertanya dengan suara pelan, apa yang terjadi jika seseorang akhirnya mendengarkan? Tidak selalu bahagia, jawab Semar, tetapi selalu jujur. Lampu minyak hampir padam. Semar bangkit, menambahkan sedikit minyak, lalu duduk kembali. Cahaya kembali stabil, namun ruangan terasa semakin hening. Di tahun 2026, lanjut Semar, banyak orang akan merasa hidupnya kosong, meski terlihat penuh. Itu adalah tanda bahwa jiwa meminta arah baru. Bagong merasakan air mata menggenang, tanpa tahu sebabnya. Apakah perubahan itu harus menyakitkan? Tidak selalu, kata Semar lembut, tetapi hampir selalu menakutkan. Petruk mengangguk perlahan, karena harus meninggalkan kebiasaan lama. Dan identitas palsu, tambah Semar. Angin malam berhenti, lampu minyak menyala tenang. Semar menatap ketiga anaknya satu persatu. Bab kelima adalah tentang mendengar, katanya. Karena siapapun yang menolak mendengar, akan dipaksa berjalan tanpa arah. Bagong mengusap wajahnya. Di balik kegelisahan itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Kelegaan kecil. Seolah akhirnya ia diizinkan untuk tidak berpura-pura kuat. Semar menutup ucapannya dengan suara rendah. Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, tahun 2026 adalah tahun ketika jiwa berhenti berbisik dan mulai berbicara. Malam di padepokan itu tetap sunyi. Namun di dalam diri mereka,
Suara yang selama ini ditekan perlahan mulai terdengar jelas. Dan tidak ada jalan untuk tidak mendengarnya lagi. Pagi belum sepenuhnya terang ketika mereka tiba di sebuah padang luas yang terbentang di kaki gunung. Rumputnya basah oleh embun, tanahnya dingin, dan udara pagi terasa bersih namun berat, seolah membawa sisa-sisa malam yang belum benar-benar pergi. Tidak ada bangunan, tidak ada pohon besar, hanya hamparan luas yang terbuka ke segala arah. Tempat itu terasa jujur, tidak menyembunyikan apapun. Semar berdiri di tengah padang, menghadap ke arah timur. Matahari mulai muncul perlahan dari balik gunung. Cahayanya lembut namun pasti. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Setelah perjalanan panjang melewati berbagai tempat dan peristiwa, kata-kata terasa tidak lagi mendesak. Bagong memandangi Cakrawala. Dadanya terasa kosong, tetapi bukan kosong yang menakutkan. Lebih seperti ruang yang baru saja dibersihkan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Ayah, apakah ini akhirnya?" Semar tidak langsung menjawab. Ia menunggu matahari naik sedikit lebih tinggi, seolah memastikan waktu memang tepat. "Ini bukan akhir," katanya akhirnya. "Ini penutupan." Gareng mengangguk pelan. "Penutupan dari apa?" "Dari siklus lama," jawab Semar. "Dari kebiasaan yang tidak lagi jujur. Dari hubungan yang dipertahankan karena takut. Dari hidup yang dijalani tanpa kesadaran." Petruk menatap tanah di kakinya. "Banyak orang takut pada penutupan. Karena mereka mengira kehilangan," kata Semar. "Padahal yang ditutup seringkali adalah beban." Angin pagi berembus pelan, menggerakkan rumput basah hingga tampak seperti gelombang kecil. Bagong merasakan getaran halus di dadanya. Ia teringat semua yang telah mereka lalui. Persimpangan yang memaksa memilih. Wajah-wajah yang berubah. Rezeki yang datang dan pergi. Kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan. Semua itu kini terasa seperti rangkaian yang utuh. "Ayah," katanya lirih, "apa yang akan terjadi pada mereka yang bertanda setelah tahun 2026 berlalu?" Semar menoleh padanya. Tatapannya tenang, penuh penerimaan. Mereka tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Gareng bertanya, "Apakah itu berarti hidup menjadi lebih mudah?" Semar tersenyum tipis. "Tidak, tetapi menjadi lebih selaras." Petruk menghela napas panjang. "Banyak orang berharap perubahan membawa kenyamanan. Perubahan sejati membawa kejujuran," jawab Semar. "Dan kejujuran tidak selalu nyaman." Matahari kini sepenuhnya terbit. Cahaya menyinari padang luas itu tanpa sisa bayangan. Semar melangkah beberapa langkah ke depan, lalu berhenti. "Bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk," katanya dengan suara mantap, "tahun 2026 adalah tahun penentuan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena mereka akhirnya berhenti melawan dirinya sendiri." Bagong menunduk. Ia merasakan sesuatu yang selama ini ia kejar, kini justru terasa mendekat dengan sendirinya. Bukan keberhasilan besar, bukan pengakuan, melainkan rasa cukup yang sederhana. "Apa tanda bahwa siklus lama benar-benar selesai?" tanya Bagong. Semar menjawab tanpa ragu, "Ketika kamu tidak lagi ingin kembali ke hidup yang dulu, meski hidup yang baru belum sepenuhnya jelas." Gareng mengangguk pelan. "Dan jika seseorang menolak penutupan ini, rasa berat akan tinggal," kata Semar. "Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengingat." Petruk memandang jauh ke depan. "Berarti jalan setelah ini berbeda bagi setiap orang." "Benar," jawab Semar. "Tidak ada lagi jalan umum. Yang ada hanya jalan yang sesuai." Padang itu semakin terang. Embun mulai menguap, meninggalkan tanah yang mengering perlahan. Semar memandang ketiga anaknya satu persatu. "Bab terakhir ini bukan tentang ramalan," katanya. "Ini tentang tanggung jawab." Bagong mengangkat kepala. "Tanggung jawab apa, Ayah?" "Tanggung jawab untuk hidup dengan sadar," jawab Semar. "Karena setelah mengetahui tanda, setelah merasakan panggilan, dan setelah siklus ditutup, manusia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu." Angin berhenti. Segalanya terasa tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan yang mendesak. Hanya keheningan yang penuh makna. Semar melanjutkan dengan suara lebih lembut,
Bagi mereka yang bertanda, tahun 2026 bukan tentang apa yang akan didapatkan, tetapi tentang apa yang akhirnya dilepaskan. Bagong merasakan dadanya hangat. Ia tidak tahu seperti apa hidupnya kelak, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi ingin hidup dengan setengah hati. Semar melangkah menjauh, memberi ruang bagi ketiga anaknya berdiri di padang terbuka itu. Setiap orang harus melangkah sendiri, katanya. Tetapi tidak ada yang benar-benar sendirian ketika ia berjalan jujur. Petruk, Gareng, dan Bagong berdiri diam, menatap jalan tak kasat mata di hadapan mereka. Tidak ada penanda, tidak ada jaminan. Namun ada kejelasan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Semar berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tegas, dan inilah penutupnya. Bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena perjalanan yang lama telah rampung. Matahari naik semakin tinggi, bayangan benar-benar menghilang. Di padang luas itu, siklus lama ditutup tanpa suara, dan jalan baru lahir tanpa janji, selain satu hal, kejujuran pada diri sendiri. Dan bagi mereka yang memiliki tanda di jarinya, inilah makna sebenarnya dari tahun 2026. Ketika semua perjalanan itu selesai, tidak ada suara gong, tidak ada sorak, dan tidak ada tanda yang mencolok. Hidup tidak berhenti hanya karena satu siklus ditutup. Dunia tetap bergerak seperti biasa. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap bekerja, dan waktu tidak pernah menunggu siapapun. Namun bagi mereka yang telah melewati perjalanan batin, segalanya tidak lagi sama. Semar berdiri dalam diam, memandang dunia dengan mata yang tidak lagi menilai, tetapi memahami. Di belakangnya, Petruk, Gareng, dan Bagong tidak lagi bertanya. Mereka telah belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban, karena sebagian hanya perlu diterima dengan kesadaran penuh. Tanda di jari itu tidak berubah. Jari manis tetap lebih panjang dari telunjuk. Namun maknanya kini berbeda. Ia bukan lagi sekadar ciri tubuh, melainkan pengingat sunyi tentang keberanian, kejujuran, dan harga yang harus dibayar untuk hidup sepenuhnya. Tahun 2026 bukan akhir dari ramalan. Ia hanyalah cermin. Ia memperlihatkan siapa yang berani melihat dirinya sendiri, dan siapa yang memilih terus berpaling. Bagi sebagian orang, tahun itu terasa berat, menyakitkan, dan penuh kehilangan. Namun sesungguhnya, yang hilang bukanlah hidup, melainkan kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Semar tahu, tidak semua orang akan mengingat wejangan ini. Tidak semua yang mendengar akan menyadari. Banyak yang akan kembali sibuk, kembali lupa, kembali menenangkan diri dengan hal-hal yang membuat lupa. Dan itu tidak salah. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Namun bagi mereka yang jari manisnya lebih panjang dari telunjuk, panggilan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan muncul dalam bentuk kegelisahan kecil, rasa tidak puas yang sulit dijelaskan, atau keinginan untuk hidup lebih jujur meski belum tahu caranya. Petruk pernah mengira hidup adalah soal terlihat berhasil. Gareng pernah mengira hidup adalah soal bertahan. Bagong pernah mengira hidup adalah soal merasa aman. Tetapi setelah semua ini, mereka mengerti bahwa hidup yang sebenarnya adalah tentang selaras dengan suara terdalam, meski harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Semar tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Ia hanya menunjukkan arah. Karena kebahagiaan yang dipaksakan selalu rapuh, sementara kejujuran, meski pahit, selalu membebaskan. Jika setelah semua ini hatimu terasa sunyi, jangan takut. Sunyi bukan kehampaan. Sunyi adalah ruang. Dan di ruang itulah, jalan baru perlahan terbentuk. Jika setelah semua ini kamu merasa kehilangan banyak hal, jangan menyesal. Kehilangan seringkali adalah cara hidup mengurangi beban yang tak perlu kamu bawa. Dan jika setelah semua ini kamu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, jangan berusaha kembali sama. Tidak semua jiwa diciptakan untuk berjalan di jalur yang ramai. Semar hanya berpesan satu hal, tanpa ancaman, tanpa janji manis, bahwa tanda yang telah disadari tidak untuk ditakuti, melainkan dijalani. Karena hidup tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya meminta kita untuk hadir sepenuhnya. Ketika epilog ini berakhir, tidak ada yang benar-benar selesai. Yang ada hanyalah awal yang lebih jujur. Dan bagi mereka yang berani mendengarkan, perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Jika kisah ini sempat mengetuk sesuatu di dalam dirimu, mungkin ada baiknya ia tidak berhenti di sini.
Kamu bisa memberi tanda sederhana dengan menyentuh tombol suka, bukan sekadar untuk algoritma, tetapi sebagai isyarat bahwa cerita seperti ini masih perlu dihidupkan. Jika kamu merasa kisah ini layak menemani orang lain yang sedang berjalan dalam sunyinya sendiri, membagikannya bisa menjadi cara paling lembut untuk saling menguatkan. Dan jika kamu ingin terus bertemu dengan cerita-cerita yang tidak hanya didengar, tetapi juga direnungkan, kamu bisa tetap bersama kami dengan berlangganan. Tidak untuk mengejar jumlah, melainkan untuk menjaga pertemuan-pertemuan kecil yang bermakna ini tetap ada.